Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, biar adik-adik sayang dan cinta kepada kakak, mari kita kenalan. Perkenalkan, nama kakak Rahmawati, kakak dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kakak akan membahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah setelah khutbah Jumat dan memasuki waktu zuhur. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan dengan dalil Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah baik bagimu sekalian jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, dalam hadis Nabi yang memerintahkan untuk sholat Jumat adalah hadis Thariq bin Syihab yang artinya Jumatan adalah hak yang wajib atas setiap muslim berjamaah selain atas 4 golongan, yakni budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi hukum sholat Jumat bagi laki-laki adalah fardu ain. Adik-adik, jika kita menemukan laki-laki yang udah memenuhi syarat tapi tidak sholat Jumat, nah itu harus kita pertanyakan ke laki-lakiannya ya. Atau bila perlu kita beliin mukena atau jilbab yang warna pink, siapa tahu mereka menginginkannya. Baik, selanjutnya syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik atau berakal. Yang ketiga, tidak dalam keadaan gila atau mabuk. Yang keempat, kaum laki-laki. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, sehat jasmani maupun rohani. Adapun syarat sah sholat Jumat, yang pertama, tempat sholat Jumat harus tertentu. Yang kedua, jumlah orang yang berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang. Yang ketiga, dilakukan pada waktu zuhur. Yang keempat, sebelum sholat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga segala ilmunya bermanfaat dan berkah. Kelanjutan penjelasannya akan dijelaskan oleh teman kakak yang tidak kalah ramah dan baik seperti kakak. Terima kasih adik-adik. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Lana Lutfiah. Kakak dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai rukun fardu dalam sholat Jumat. Nah, rukun-rukun fardu dalam sholat Jumat tidak berbeda dengan rukun-rukun sholat maktubah yang lain.
Dari para ulama pun beragam dalam menyatakan rukun-rukun pada sholat Jumat tersebut. Rukun ini oleh Imam Syafi'i dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni fi'liyah dan qauliyah. Rukun fi'liyah yakni adalah rukun yang bersifat gerakan tertentu oleh musolli. Sementara rukun qauliyah yakni ucapan-ucapan tertentu dalam sholat. Adapun rukun-rukun sholat Jumat adalah seperti berikut. Yang pertama, khutbah 2 kali yang duduk di antara keduanya. Yang kedua, sholat 2 rakaat dan dilakukan dengan berjamaah. Selanjutnya, syarat khutbah Jumat. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan oleh khotib sebelum khutbah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah masuk waktunya. Yang kedua, melakukan 2 khutbah sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga, khutbah dilakukan dengan berdiri. Yang keempat, duduk di antara kedua khutbah serta tenang atau tumakninah. Yang kelima, pakaian, badan, dan tempat dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang keenam, menggunakan bahasa Arab dalam rukun khutbah. Selanjutnya, rukun khutbah salat Jumat. Dalam hal melaksanakan khutbah, terdapat rukun-rukun yang harus dilakukan oleh khotib, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan hamdalah pada 2 khutbah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berwasiat kepada hadirin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendoakan semua orang mukmin. Yang keenam, membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan selanjutnya, sunnah sholat Jumat. Yang pertama, mandi sebelum melakukan sholat Jumat. Yang kedua, berpakaian serba putih, bersih dan suci. Yang ketiga, menggunakan wangi-wangian. Yang keempat, memotong kumis dan juga kuku. Yang kelima, memperbanyak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa dan berzikir. Selanjutnya yang terakhir, duduk tenang, diam pada saat khotib sedang berkhutbah. Baik adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.